Hai Sobat Mas Gilang, ketemu lagi di podcast Rupa Warna, Ruang Pengetahuan dan Wawasan Anti Narkoba. Pada episode 7 kali ini, kita sudah kedatangan one of a good influencer, tapi aku rasa nanti akan memperkenalkan lagi. Nah, kita sudah ada Mbak Vera. Hai. Mbak Vera ini kalau teman-teman tahu Call Me Coffee dan juga Read Aloud, beliau aktif di sana. Yang mau nyobain kopi racikannya Mbak Vera boleh mampir di, ada berapa Mbak sekarang sudah? Tiga tempat. Ada ya. 3 tempat. Tempat dengan 2 brand. Oh ya, boleh deh dikasih tahu Sobat Mas Gilang daripada waktu healingnya untuk pakai narkoba lebih baik ngopi. Dikit-dikit aja ya, tapi sebab kopi juga bikin kita adiktif. Tapi kalau kopi Call Me aku rasa enak dan itu bagus untuk healing kita. Di mana aja Mbak? Oke, pertama kita punya roasterinya, yaitu tempat produksi kopinya ada di Kalinegoro, Kabupaten Magelang. Lalu coffee shopnya ada di daerah Kebon Polo, itu di kios PJKA. Di sana ada Call Me Coffee sama ada premium brandnya namanya Intimate Bar. Lalu kita punya spot coffee corner kecil gitu di Pasar Kranggan di Yogyakarta. Oke, gitu. Yang Kalinegoro nih untuk teman-teman yang di dekat kantor BNN Kabupaten Magelang deket, jadi harus nyobain nih, paling nggak harus mampir. Saya udah pernah ke sana. Dan bagi teman-teman yang suka baca itu selain ngopi juga bisa membaca ya. Kalau belum suka baca harus mulai suka baca. Jadi biar kita banyak wawasan seperti namanya Ruang Pengetahuan dan Wawasan Anti Narkoba. Oke, Mbak Vera, kita tema di episode 7 kali ini itu adalah ketahanan diri anak yang dimulai dari rumah ya. Jadi kenapa sih kita mengangkat tema ini? Nah, ini sesuai dengan sekarang di BNN Republik Indonesia terutama itu ada gerakan namanya Ananda. Jadi gerakan anak anti narkoba dimulai dari rumah. Nah, untuk tahun ini Sobat Mas Gilang yang seperti kita ketahui bersama, kita setiap tahun merayakan Hari Anak pada tanggal 23 Juli. Nah, jadi untuk perayaan Hari Anti Narkotika dibarengkan sama perayaan Hari Anak pada 23 Juli nanti, yaitu hari Kamis. Untuk ketahanan diri anak mulai dari rumah ini, kami kenapa sih hari ini mengundang Mbak Vera? Karena selain agar Sobat Mas Gilang kenalan ya, yang tentu saja menjadi fokus kami itu adalah diharapkan dengan kehadiran Mbak Vera bisa memberikan pengaruh dan dampak positif terutama kepada ibu-ibu di seluruh Kabupaten Magelang maupun di Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Jadi BNNK Magelang ini membawahi 3 wilayah Mbak Vera, ada Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Purworejo. Itu oke. Biar nggak lama-lama teman-teman, kita mulai ngobrolnya ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang Mbak Vera, boleh banget kulik sosial medianya dan bisa juga lihat atau silaturahmi, bukan lihat tapi silaturahmi langsung ke Call Me Coffee ya. Iya, betul. Oke. Mbak Vera, ini kan yang saya lihat dari beberapa aktivitas terakhir gitu ya, entah di sosial media maupun yang saya lihat di Read Aloud gitu, Mbak Vera merupakan salah satu figur ibu yang aktif ya. Nah, gimana sih perasaan Mbak Vera sekarang sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang yang aktif dengan karir yang sekarang lagi dijalani gitu. Oke Mbak, sebelumnya makasih ya BNN udah ngundang aku ke sini gitu buat sharing-sharing sama teman-teman, apa tadi nyebutnya? Sobat Mas Gilang. Sobat Mas Gilang gitu. Nah,
Tadi pertanyaan pertama gimana perasaannya Iya, menjadi seorang seorang ibu ibu, sekaligus aktif dengan aktivitas yang kegiatan. sekarang dijalani. perasaannya tentu senang gitu karena sampai saat ini masih dijalani peran-peran Iya. itu gitu kan ya. Terus tadi sempat bilang apa berkarir saat ini, ya karir saya saat ini sebagai ibu itu suatu pencapaian buat aku sih, karena dengan jadi ibu terus aktif di komunitas itu tuh udah kayak healing tersendiri gitu buat aku gitu. Jadi kalau bahasa kita energi yang mengenergikan atau ibaratnya vibing the vibe ya, istilahnya begitu ya. Selain tadi di apa namanya di read aloud dan di call me, Mbak Vera ada aktivitas di tempat lain mungkin yang beneran kayak ngisi tenaga dan ngisi energi sehari-hari. Iya, komunitasnya ada beberapa lagi gitu. Karena buat aku komunitas itu sesuatu yang aku butuhkan gitu sebagai seorang sebagai seorang ibu sih sebenarnya. Jadi memang butuh kayak circle gitu, terus kayak buat saling nguatin gitu. Yang selain di read a lot, aku juga aktif di komunitas homeschooling gitu. Kayak punya community homeschooling karena anakku homeschooling, jadi punya satu grup gitu. Terus ada juga, tapi itu komunitasnya kayak nggak offline gitu, kayak online gitu. Dia bergeraknya di sosial media, di Instagram gitu, kayak komunitas pemulihan luka batin gitu, mungkin kayak healing kayak gitu. Aku juga aktif di sana. Aktif di situ. Ya, sekarang itu menarik ya Mbak Vera ya. Jadi yang kadang tuh ada beberapa spekulasi atau beberapa pandangan bahwa kesehatan mental ini hanya untuk orang psikologi, atau kesehatan mental ini hanya untuk orang yang bergelut di bidang mental health gitu. Tapi enggak ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, kesehatan mental itu bukan hanya fokus satu atau dua pihak atau satu lokus tertentu, tapi ke semuanya gitu, dan itu bagus sekali. Tadi sudah sempat disinggung juga sama Mbak Vera terkait dengan komunitas homeschooling ya. Nah, itu menarik banget, yang yang bikin saya penasaran dan juga mungkin bisa disampaikan juga ke sobat Mas Gilang dimanapun berada. Apa sih yang menjadi latar belakang atau motivasi awal? Karena kan mungkin kalau di masyarakat seringnya disekolahkan aja lah, di sekolah biasa gitu ya. Nah, apa yang melatar belakangi akhirnya Mbak Vera dan suami untuk mensekolahkan sang putra ke homeschooling begitu? Iya, sebelumnya mungkin ada mispersepsi atau gimana pandangannya. Sebenarnya kayak kalau homeschooling itu pasti pertanyaan pertama itu homeschoolingnya di mana gitu. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya agak rumit gitu. Mungkin karena yang terkenal gitu, misalkan di Indonesia atau di sini gitu, homeschooling tuh kaitan erat sama misalkan lembaga homeschooling. Jadi pandangannya adalah kalau normalnya kan anak disekolahkan ke sekolah itu kan formal. Nah, kan jadi kalau homeschooling itu berarti ada ini nih lembaganya atau gimana gitu kan. Jadi mungkin sedikit di situ agak sedikit diluruskan, mungkin memang banyak anggapan homeschooling tuh ikut lembaga gitu. Betul. Padahal homeschooling sendiri itu juga sebenarnya nggak lembaga juga gitu. Misalkan kalau di Indonesia kan ada lembaga formal, informal, sama non formal. Sebenarnya homeschooling sendiri itu kan masuknya non formal. Cuma memang di kita di Indonesia ini tuh non formal itu tuh kayak harus nginduk ke informal gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya ada yang misalnya satu keluarga homeschooling, tapi kan dia kan misalkan dia butuh ijazah dan yang masih diakui oleh negara, dia harus berpayung hukum atau ikut ke lembaga informal, karena saat ini misalkan ijazah itu hanya dikeluarkan oleh sekolah formal dan lembaga informal. Sehingga yang keluarga homeschooling tadi tuh mau nggak mau kan harus menginduk ke informal, biasanya PKBM atau mungkin lembaga homeschooling. Nah,
itu mungkin yang sedikit agak jadi nyaru gitu kayak iya. nyampur. Nah kalau akunya sendiri sih sebenarnya homeschooling memang mandiri gitu, masih terkait kurikulum dan lain sebagainya. Memang aku punya program yang disusun untuk anakku belajarnya sesuai customize si dia gitu. Jadi nggak ikut lembaga atau menyekolahkan di rumah gitu. Cuman Gitu. memang aku ikut PKBM untuk nantinya anakku buat dapetin ijazah dan lain Betul. sebagainya gitu. Nah nanti balik lagi ke kenapa sih ngambil kenapa memutuskan untuk homeschooling gitu ya. Sebenarnya tadinya nggak memutuskan gitu, kayak apa ya, perjalanan aja ya gitu. Kebetulan anakku tuh anak pandemi gitu kan. Dia lahirnya 2019 dan 2020 kita tuh pandemi. Betul. Sebenarnya dari perjalanan kehidupan sebenarnya itu jadinya kayak kan waktu itu kayak apapun di rumah gitu. Termasuk sekolah. Sekolah kan pada waktu itu semua dilakukan daring di rumah. Iya, Nah, betul. jadi sejak awal memang tidak pernah anakku kenal sekolah formal karena itu kayak sejalan aja. Oh ya udah di rumah. Terus aku sama suamiku kebetulan juga kan kita wirausaha ya, jadi kan apapun itu dilakukan di rumah. Betul. Jadi sambil aku suamiku belajar, ternyata bisa kita mendampingi atau bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak. Ya itu yang kita ambil sih sebetulnya kayak gitu. Jadi kayak sejalan aja sih sama kehidupan ini gitu. Akhirnya memutuskan homeschooling, ini bisa ya, oh iya. Terus setelah itu sebenarnya kita refleksi sih sebenarnya, kayak menyadari kalau oh iya ini anak tuh kita di rumah, kita bisa bertanggung jawab ke pendidikan anak dari rumah gitu. Terus kita bisa mengeluarkan mungkin potensi-potensi dia gitu yang ada itu lebih maksimal mungkin ya. Aku nggak tahu kalau dia di sekolah mungkin juga tetap bisa tergali potensinya atau karakternya, tapi dengan aku dan suamiku udah memilih untuk bertanggung jawab lebih gitu, ya udah kita all out aja gitu di situ. Oke. Kalau sekarang usianya udah berapa? Usianya 7 tahun, 7 kalau tahun. formal sekarang dia naik kelas 2 SD. Iya, kelas 2 SD. Oke. Jadi menarik banget tadi yang sudah disampaikan Mbak Vera ya teman-teman. Jadi jangan salah persepsi lagi. Dan kalau mau tahu lebih lanjut, mungkin bisa juga untuk cari di internet atau cari terhadap beberapa komunitas homeschooling juga ya, atau lembaga lain yang juga concern ke pendidikan anak. Mungkin bisa juga teman-teman cari gitu. Nah, beralih tadi ke homeschooling, ini keterkaitannya dengan ketahanan diri anak ya Mbak. Yang apa sih, bagaimana maksudnya kita sebagai seorang ibu dan orang tua secara umum dengan perkembangan anak sekarang, kemudian bagaimana internet dan juga lingkungan sekitar mempengaruhi anak ya, bagaimana sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan sebagai anak dengan homeschooling ini untuk ngajarin putranya Mbak Vera biar tidak terpengaruh hal-hal negatif ya, terutama narkoba gitu. Oke, nah kalau terkait itu tuh sebenarnya gini, apa yang udah ada di luar rumah tuh kan kita nggak bisa kontrol gitu ya. Betul. Jadi kayak ya berdoa aja gitu. Tapi yang bisa kita bangun, kita lakukan tuh emang bikin fondasi sama batasan sih ya gitu. Kayak yang pertama sih fondasinya ya, kayak apa ya, maksudnya bekal untuk anak gitu terkait kesehatan tuh baik fisik maupun mental ya. Kalau sekarang ya kayak Betul. itu harus sejalan gitu, nggak fisiknya toh tapi seimbang. Iya, seimbang. Jadi kayak fisiologi sama psikologi. Nah itu tuh dua hal yang aku pegang sih sekarang ini gitu. Jadi selain kesehatan fisik, mental juga harus dijaga gitu. Yang pertama kuncinya bonding sih menurut aku gitu. Kalau ya itu tadi kayak fondasi yang dibangun itu adalah bonding dari dalam keluarga gitu. Jadi gimana peran antar ayah ibu anak, maksudnya kedekatan secara emosi
Itu sih pengaruh banget sih menurut aku. Nggak cuman fisik aja ya. Kadang emang kita deket fisik gitu, tapi kalau Attachment atau ya kayak kelekatannya. bonding ini secara psikologinya enggak juga kayak nggak bisa sih. Susah ya. Jadi psikologi sama fisiologi, psikologi itu kuncinya kalau buat aku gitu. Jadi ketika anak merasa aman, nyaman, dia bondingnya kuat sama keluarga, ketika dia dilepas tuh insya Allah dia udah punya pegangan kuat gitu. Jadi dia punya nilai-nilai sih, nilai-nilai dan karakter yang dibangun kayak gitu. Oke, jadi saya highlight mungkin tadi ya teman-teman, selain kita dekat secara fisik, bahwa apa ya, kalau orang Jawa bilangnya nyanding ya, ya nyanding. Selain kita nyanding anak itu wajib banget kelekatan atau attachment dan bonding, bahasa kita mungkin ya, akrabkanlah diri dengan anak, jadi bisa lebih tahu. Kalau dekat secara fisik mungkin semua orang bisa, tapi dekat-dekatan secara psikologis belum tentu bisa gitu. Boleh dicatat ini ibu-ibu di rumah ya, boleh dicatat. Oke, apa sih kalau tadi kan Mbak Vera bilang harus deket nih secara fisik maupun secara psikis. Nah, kebiasaan di rumah nih, kebiasaan kebiasaan sehat yang biasa dilakukan itu apa di rumah? Kebiasaan sehat yang dilakukan kalau runut dari pagi gitu ya, dari pagi kita bangun, kebutuhan fisik tuh pertama makan gitu, sarapan gitu bareng. Nah sarapan itu juga kita usahakan real food gitu, itu kan termasuk salah satu upaya untuk hidup sehat ya. Jadi no junk food. Ya junk foodnya kayak hampir jarang-jarang sih, emang kayak jarang-jarang banget, kayak ya masakan rumahan gitu, sayur masak sendiri, lauk dan sebagainya. Misal pun nggak bisa masak tuh beli di warung tuh, warung sayur gitu, nggak ke warung yang lain. Chicken apa gitu. Itu tantangan banget ya anak-anak ya, bagi gitu. Enggak sih, alhamdulillah. Kalau alhamdulillahnya kalau nggak dibiasakan bertemu itu terus tuh juga nggak nyari-nyari gitu ya. Standar lauknya nasi sayur, tahu tempe atau ya ayam, ikan nila gitu. Ya itu yang pertama dari piring, isi piring ya, masih sarapan gitu. Terus ibadah. Itu juga walaupun anakku masih belum wajib ya karena masih ini, tapi kayak membiasakan atau ngajakin dengan bersama gitu, minimal sehari sekali ngajakin yang barengan gitu. Nanti selebihnya dia anak kan bisa lihat dari orang tuanya, dan kita kan banyak di rumah. Jadi aku sih yakin kalau nggak perlu kita suruh-suruh itu, tapi kalau kita kayak ngajarin dia lihat secara fisik gitu, oh ibadah gitu, paling ini ibadah, oh bapak ibuku ibadah, nanti dia juga akan itu udah kayak nyerap si ilmunya itu sih kayak gitu. Makan, beribadah, olahraga gitu. Dulu sekarang enggak. Kita punya hari khusus buat kita, kayak kita ini bareng, renang bareng. Biasanya renang sama badminton sih kalau yang udah dilakukan gitu. Hari khusus gitu buat family time bareng gitu. Kalau sekarang dengan mendukung anaknya nganterin olahraga, karena anakku emang suka sih di bidang olahraga, terus dia ikut beberapa ikut klub sama badminton. Jadi kita sebagai orang tua dukung sih, kayak ya udah nemenin, mendukung dia untuk olahraga itu. Dicontohkan ya, bisa dicontohkan diajakin bareng renang sama badminton. Jadi dibiasakan dari kecil ya, dibiasakan dari kecil. Itu poin penting teman-teman. Jadi ada istilah children see, children do. Jadi kadang tuh kan kita sebagai orang tua mungkin udah ngomel ya, kamu harus begini, harus begitu. Tapi kalau tidak dicontohkan, yang sehari-hari merasakan, ya sama juga bohong gitu. Jadi kalau sekarang Sobat Mas Gilang masih ada bapaknya yang merokok, mending rokoknya jangan di dekat anak. Jadi ya kalau sehari-hari yang dilihat adalah orang tua merokok, maka dia akan merokok, begitu ya. Ini
tadi disampaikan bahwa pembiasaan dari kecil. Nah, sejauh mana sih keluarga besar mendukung dan apa ya, mensupport ibaratnya Mbak Vera sebagai seorang ibu dan juga sebagai apa ya, pendamping anak dalam belajar gitu. Karena kan kadang uh, kita butuh ya dukungan keluarga besar gitu. Iya, itu perannya besar sih ya buat aku karena kalau aku sendirian juga kayaknya terengah-engah gitu, terutama dukungan dari suami atau pasangan yang harus satu visi misi ya kan kita keluarga punya satu visi misi yang harus jalan bareng. Nah selanjutnya support dari orang tua ya. Jadi kebetulan aku tinggal juga di sana ada bapak ibuku juga, jadi itu yang awal-awal kayak agak apa ya emang punya tantangan sendiri ya kalau udah berkeluarga terus masih ada orang tua itu tantangan sendiri, tapi seiring berjalannya waktu itu menjadi dukungan tersendiri sih buat aku gitu. Emang kayaknya kalau mulus-mulus aja ya enggak, pasti ada gesekan-gesekan kecil, tapi dukungan kayak menjalani hidup sehat, terus aku menjalani pendidikan di rumah itu kalau nggak ada dukungan dari orang tua aku yang tinggalnya deket sama aku sekarang tuh juga kayaknya nggak bisa sih gitu. Jadi menurutku perannya sangat besar gitu, terutama uh, bapak ibuku tuh pensiunan dari kesehatan juga, jadi iya. tuh kayak punya apa ya, punya background kesehatan gitu kan, dulu dari rumah sakit buku perawat gitu. Jadi tentang misalkan tadi makan sehat itu tuh udah kayak punya apa ya, udah punya Pembiasaan dari dia dari beliau juga kayak gitu sih Mbak. Iya, bagus banget ya. Jadi ini yang juga apa ya, penting banget adalah gimana sih cara kita untuk kayak ngebahas rokok dan juga hal-hal negatif terutama narkoba kepada anak gitu. Kalau Mbak Vera sendiri gimana? Misalnya kayak kamu kamu tahu ini tidak baik atau hal-hal yang ini harusnya kamu hindari gitu. Itu kalau komunikasi ke anak, terutama anak-anak 7 tahun ke bawah, nah, itu gimana? Kalau sekarang itu sih belum terlalu maksudnya spesifik gitu ya, tapi nah itu kebetulan dari keluarga aku tuh juga nggak ada yang gitu. Jadi kayak apa ya, aku bilang ini satu privilege gitu karena misalnya gitu emang tadi agak sedikit disinggung misalkan bapaknya merokok ya. Pasti aku bayangkan akan sulit gitu misalnya kita tidak boleh gitu Iya. bapak aku. Nah tapi apa ya, lingkungan aku itu enggak merokok gitu, pasti dari bapakku di rumah tidak merokok, suamiku juga tidak merokok, alhamdulillahnya seperti itu. Nah memang tantangannya ketika dia melihat orang lain gitu ya, paling yang bisa adalah sekarang jauhin dulu itu misalkan dia merokok pasti asapnya gitu ya, sambil jalan sih kayak kalau yang mudah sih dari buku sih. Oh iya, dari jadi kan aku punya tadi balik ke kebiasaan sehat tuh termasuk kita baca buku bareng dan atau aku membacakan buku anakku, jadi dari kecil sudah dibiasakan untuk dibacakan buku gitu. Kalau sekarang dia udah bisa baca buku jadi kita baca buku bareng, baca buku masing-masing. Nah buku itu menurut aku sih jembatan sih, bisa untuk itu masukin hal-hal kayak info-info kesehatan terkait juga rokok dan narkoba itu bisa lewat buku gitu. Jadi nggak perlu ngomel atau ceramah panjang lebar gitu. Kalau anak tuh diceramahin juga kayak pusing gitu ya. Tapi kita dari buku gitu. Kalau iya, kalau numbuhin minat baca sendiri gimana Mbak? Mesti kayak ini kan PR banget ya kalau untuk ibu di luaran sana, karena kita sekarang perangnya itu ya digital. Jadi udah screen time lawan buku gitu. Kadang anak bosen kan. Nah, gimana sih cara numbuhin biar anak minat baca? Nah kalau itu memang udah dari pembiasaan sih, itu termasuk kebiasaan baik ya, habit, aku bilang habit training gitu. Nah itu emang udah dari kecil itu tuh dibacain buku gitu, kayak nggak baca buku jadi dia mungkin intens banget tuh ketika dia usia 2 tahun gitu, 2 tahun waktu menyapih. Nah itu tuh kayak dibacain terus gitu
tiap hari nggak pernah sampai sekarang tuh walaupun anakku udah bisa baca buku, dia masih ada satu waktu ketika dia harus dibacain buku itu sebelum tidur. Oh ya, Gitu. jadi pembiasaan. Jadi Ya, pembiasaan. Dan apa ya, ini kan fun fact-nya adalah anakku tuh bisa baca karena nggak diajarin baca. Oh, Jadi kayak natural dia tiba-tiba lihat ini bentuknya apa, dia nanya aja ini bacanya apa, terus aku langsung bilang ini oh ya. lupa gitu. Jadi dia kayak belajarnya tuh karena Otodidak. dari oh iya langsung dia bisa baca gitu. Sendiri. Jadi nggak yang kayak mungkin diajari metode ini huruf ABC yang itu enggak, dia kayak bisa aja baca gitu. Bagus banget. Karena dari ya udah dari Pembiasaan. dari umur bayi banget sih dibacain buku terus. Oke. Ini dicatat lagi ibu-ibu karena ini penting. Itu PR banget untuk kita, terutama anak-anak yang kadang oh ya kamu makan dikasih HP ya kan, atau kamu biar anteng deh saya kasih HP gitu ya, mungkin bisa direm dulu, dikasihnya mungkin buku dan lain-lain. Itu kontrolnya dari orang tua sih kalau yang Betul. kayak gitu kan. Iya. Ketika kita kan punya otoritas gitu ya, otoritasnya tapi bukan yang otoriter ya, Betul. tapi otoritas baik gitu. Misalkan kalau sekali dikasih juga anaknya tahu kalau itu boleh, jadi dia akan gitu terus, dan itu termasuk habit yang dibangun gitu sih. Betul betul. Jadi memang dari kitanya sih. Jadi tadi disebut orang tua ada otoritas memang. Nah, aku tertarik untuk bertanya itu sejauh mana sih atau bagaimana pola komunikasi yang baik dari anak dan orang tua maupun dari orang tua ke anak, dan sejauh mana komunikasi yang baik ini dapat mencegah anak kita terutama dari hal-hal yang negatif gitu. How to communicate atau bagaimana cara komunikasi yang baik kan? Kalau komunikasi yang baik itu komunikasi yang terbuka sih kalau aku ya, maksudnya ya obrolin apa aja gitu, maksudnya nggak ada yang perlu ditutup-tutupi gitu. Jadi itu anak kalau apa ya, sama mengelola emosinya dulu nih. Misalnya anak dengan jujur ngomong hal-hal atau dia melakukan hal buruk gitu, terus tapi orang tua langsung apa ya, nggak bisa ngontrol emosi, langsung marah atau judge gitu, anak akan takut buat ngobrol ke kita lagi gitu kan. Betul. Jadi perlunya kita balik tadi ke psikologi anak. Jadi kita kalau dia anak kecil kadang dia kan jujur ya sebenarnya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Tapi ketika orang dewasa menimpalinya dengan hal-hal yang mungkin mengagetkan batinnya gitu ya, misalkan dia mengambil atau terus dia orang tuanya langsung ngejudge, marahin, nah itu mungkin yang bikin si anak kan bertahan ya, betul. Aku berarti nggak perlu jujur nih, aku nah hal-hal kayak gitu sih sebenarnya komunikasinya tuh terbuka, dan gimana orang tua tuh bisa mengolah apa ya emosi kita jadi waktu anak ngobrol gitu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi kita usahakan menjadi sahabat anak ya. Iya. Ya benar. Jadi karena komunikasi terbuka itu ya sama kayak kita ngobrol, karena kan sebagai sesama manusia. Jadi yang sering dilupakan mungkin sama orang tua adalah karena punya otoritas. Iya, punya otoritas. Kamu kan aku yang lahirin. Nah, itu tidak betul, gitu. Betul. Mungkin apa POV-nya kan beda ya, iya. Itu yang harus kita mulai dan olah sih sebenarnya. Betul, kayak mulai mencoba menghargai pendapat anak mungkin ya Mbak. Iya, benar. Benar. Jadi itu kita sering lupa bahwa yang kita ajak ngobrol itu juga manusia. Dia punya perasaan dan punya emosi gitu. Sama kayak orang tuanya. Betul gitu. Oke, nggak terasa Mbak Vera, kita ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ini, apa sih kira-kira pesan Mbak Vera untuk Sobat Mas Gilang di rumah maupun dimanapun yang nanti menonton podcast untuk menjaga keluarga terutama dari ancaman bahaya negatif, yaitu khususnya narkoba, dan juga gimana sih cara membangun ketahanan diri anak biar dia itu imun terhadap tekanan teman sebaya. Sobat Mas Gilang.
buat sobat Mas Gilang semua kalau boleh berpesan apa ya? Jadi buat aku sih sepanjang obrolan di sini bareng Mbak Nur dari BNN tuh kayak garis apa ya, benang merahnya itu adalah semua dimulai dari keluarga gitu ya. Jadi kalau pesannya itu kuatin bonding di antara keluarga gitu. Karena kalau anak sudah merasa dicintai, dihargai dan juga dia merasa aman, eh, ketika kita lepas tuh anaknya tuh udah punya apa imun tadi terkait imun sama kalau dia tuh udah aman sama keluarga dan nyaman tuh dia nggak akan nyari-nyari hal-hal yang buat dia kesenangan di luar gitu. Biasanya kan itu yang menjadi pelarian ke narkoba atau hal-hal negatif karena dia tidak merasa secure di dalam keluarga. Seperti itu sih, Mbak. Ini pesannya sangat bagus, jadi relate sekali mungkin dengan banyak ibu di luaran, bisa mulai diterapkan, yang belum menerapkan, yang sudah diterapkan, agar dilanjutkan sampai nanti insya Allah kita bisa membesarkan anak dengan baik dan sampai nanti kita bisa mengantarkan mereka ke jenjang yang lebih yang jenjang lebih dewasa ya. Mungkin itu Sobat Mas Gilang. Sebelum menutup kita kasih Mbak Vera kuis. Kuisnya berhadiah kulkas ini. Oh, tidak ya. Kuisnya kuis singkat ya. Yang pertama ya. Jadi tugas Mbak Vera cuma milih. Jadi milih satu, tidak boleh tidak milih. Harus memilih ya. Pertama, kopi atau matcha? Kopi, karena peracik kopi, guys. Bukan, karena nggak doyan matcha. Oke. Kopi atau matcha tadi sudah pilih kopi ya. Bakmi godok apa bakmi goreng? Bakmi goreng kenapa? Kalau bakmi godok nyemek. Nyemek. Ya. Lebih suka yang kering. Zumba atau yoga? Zumba juga. Iya. Apa ya? Boleh pilih yang lain. Tidak bisa, ada dua. Zumba atau yoga? Iya. Zumba, oke. Ya. Terakhir, ibu atau peracik kopi? Ibu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Vera untuk sudah berkenan hadir di podcast Rupa Warna di BNNK Magelang. Dan Sobat Mas Gilang, alhamdulillah kita sampai ke sesi terakhir ya. Sesi terakhir itu adalah penutup. Terima kasih untuk Sobat Mas Gilang dimanapun berada yang sudah menyimak podcast pada kesempatan kali ini. Saya Nurofinga sebagai host pada episode 7 kali ini pamit. Jangan lupa ramaikan medsos dan juga channel YouTube dari BNNK Magelang, ketik aja BNN Kabupaten Magelang, dan tetap semangat, terus tolak narkoba dan wujudkan Magelang bersih dari narkoba.